Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya. Kakak mau tanya nih, coba perhatikan makanan dan minuman favorit kalian. Warnanya mencolok dan sangat menarik bukan? Bagaimana dengan makanan ringan yang sering kalian beli? Selain renyah, rasanya pun gurih dan enak. Zat-zat apa yang ada dalam makanan dan minuman tersebut sehingga membuat kita ketagihan? Nah, kali ini kita akan belajar tentang zat-zat tersebut yang merupakan zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif atau zat tambahan makanan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan. Zat adiktif ini digolongkan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, zat aditif alami yang berasal dari sumber alami. Yang kedua, zat aditif sintetis berasal dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan zat alami sejenis. Secara umum, tujuan penambahan zat aditif untuk meningkatkan nilai gizi makanan, memperbaiki nilai sensori, rasa, bau, dan warna makanan, dan memperpanjang masa simpan makanan. Dengan tujuan tersebut, penambahan zat aditif dalam makanan dapat bermanfaat antara lain. Yang pertama, membuat makanan menjadi lebih baik dan tahan lama. Yang kedua, mempertahankan nilai gizi. Yang ketiga, memperbaiki penampilan makanan. Yang keempat, menghemat biaya produksi. Jenis-jenis zat adiktif meliputi bahan pewarna adalah bahan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman, sehingga terlihat lebih menarik. Bahan pewarna dibedakan menjadi bahan pewarna alami, pewarna sintetis. Pewarna alami yaitu zat warna yang diperoleh dari tumbuhan atau hewan. Kelebihannya aman dikonsumsi, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya. Kekurangannya, pilihan warna terbatas, tidak praktis, dan warna tidak mencolok. Contohnya, kunyit, daun suji, buah coklat, cabai, wortel, dan lain-lain. Warna buatan sintetis, zat warna yang berasal dari bahan kimia. Kelebihannya, pilihan warna banyak, praktis, dan warna mencolok. Kekurangannya, tidak menghasilkan aroma dan beresiko menimbulkan penyakit. Contohnya, Fast Grain FCF, Alua Red IC, coklat Haiti, dan lain-lain. Bahan pemanis. Bahan pemanis merupakan bahan yang dapat memperbaiki atau memberi rasa manis pada makanan dan minuman. Bahan pemanis dibedakan menjadi bahan pemanis alami dan pemanis sintetis atau buatan. Bahan pemanis alami yaitu berasal dari tumbuhan dan hewan. Namun, jika berlebihan menggunakannya menyebabkan kegemukan dan diabetes. Contohnya madu, tebu, gula aren, dan lain-lain. Sedangkan pemanis buatan atau sintetis tidak dapat dicerna, bukan sumber energi, dan lebih manis daripada pemanis alami. Pilihan untuk penderita diabetes, contohnya sakarin, siklamat, sorbitol, dan lain-lain. Bahan pengawet merupakan bahan tambahan yang dapat mencegah atau menghambat terjadinya kerusakan makanan atau minuman oleh mikroorganisme. Pengawet alami yang sering dipakai dalam masyarakat antara lain, kunyit mengandung bahan pembunuh mikroorganisme pembusuk, keluak mengandung senyawa aktif antitrombotik, asam berfungsi menurunkan keasaman pH makanan sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Madu memiliki kadar gula tinggi dan senyawa organik yang mampu menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Gula dan garam dalam jumlah tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sedangkan pengawet buatan merupakan teknik pengawetan makanan yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Penggunaan pengawet buatan dalam bahan makanan atau minuman harus tepat, baik jenis maupun dosisnya. Contoh bahan pengawet yang umum digunakan seperti natrium benzonat dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Bahan ini digunakan untuk mengawetkan kue, kecap, minuman ringan, selai, manisan, dan agar. Kalsium propionat digunakan untuk mengawetkan roti dan keju olahan, serta nitrat dan nitrit digunakan untuk mengawetkan daging olahan seperti sosis dan kornet. Proses pengawetan secara fisika dan kimia yang terdiri dari 6 jenis, yaitu pengeringan, pengasinan, pengasapan,
pemanisan, pembekuan, dan pengalengan. Untuk memahami proses dan contohnya bisa pause video ini. Bahan penyedap rasa merupakan bahan tambahan yang dapat memberikan atau menambah rasa lezat pada makanan atau minuman. Penyedap alami merupakan penyedap yang berasal dari tumbuhan maupun hewan, yaitu rempah-rempah. Sedangkan penyedap buatan dibuat sebagai pengganti penyedap alami agar lebih praktis, yaitu MSG. MSG dibuat dari fermentasi tebu dengan bantuan bakteri Microcus gultanicus. Bahan pemberi aroma terdiri dari pemberi aroma alami dan pemberi aroma sintetis. Zat pemberi aroma yang berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, misalnya dari ekstrak buah stroberi, ekstrak buah anggur, minyak asteri, atau vanili. Sedangkan zat pemberi aroma sintetis atau buatan, misalkan amil kaproat, aroma apel, amil asetat, aroma pisang Ambon, etil butirat, aroma nanas, vanilin, aroma vanili, dan metil antranilat, aroma buah anggur. Kemudian kita lanjut zat adiktif. Adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, adiksi, baik secara fisik maupun psikologis. Jenis-jenis zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua, zat adiktif narkotika. Yang ketiga, zat adiktif psikotropika. Zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung bahan tersebut. Bahan makanan atau minuman yang mengandung zat adiktif antara lain tapai merupakan makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit dan tidak bersifat memabukkan. Nikotin dapat menyebabkan orang menjadi berkeinginan untuk mengulang dan terus-menerus merokok. Merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, namun juga membahayakan perokok pasif, karena nikotin mudah diserap lewat kulit dan alat tubuh yang lain. Kafein sering dijumpai secara alami pada bahan pangan seperti biji kopi, daun teh, buah kola, guarana, dan mate. Pada teh, kafein dikenal dengan nama tein. Secangkir teh mengandung 40 gram kafein. Pada secangkir kopi terdapat 80-115 mg kafein. Konsumsi kafein secara berlebihan dapat mengganggu kinerja jantung. Oleh karena itu, mengkonsumsi kopi dan teh tidak dilarang, tetapi tidak dianjurkan dikonsumsi secara berlebihan. Zat adiktif narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika berbahaya dan tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan menyimpannya adalah sesuatu pelanggaran hukum. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1 memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya, ganja, kokain, dan heroin. Narkotika golongan 2 memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, serta dapat digunakan untuk pengobatan pilihan terakhir dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, fentanyl, PTD, dan morfin. Narkotika golongan ketiga memiliki potensi ketergantungan ringan dan digunakan untuk terapi. Contohnya, kodein dan difenoksiat. Zat adiktif psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat menyebabkan timbul halusinasi, menghayal, dan gangguan cara berpikir pada diri seseorang. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1 adalah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi. Hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk pengobatan. Contohnya MDMA, ekstrak, dan LSD. Psikotropika golongan kedua adalah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Contohnya amineptina,
metilfenidat. Psikotropika golongan ketiga adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Contohnya, amobarbital dan pentobarbital. Psikotropika golongan keempat adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Contohnya, barbital dan aminorex. Dampak negatif zat aditif terhadap kesehatan dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara umum, penggunaan zat aditif sintetis secara berlebihan akan menimbulkan alergi kulit, mual, dan muntah. Dampak secara khusus bisa dilihat dengan post video ini. Dampak negatif zat adiktif terhadap kesehatan. Yang pertama, kecanduan dan ketergantungan. Yang kedua, kehilangan fungsi otak. Yang ketiga, cacat fisik dan psikis. Yang keempat, detak jantung meningkat. Yang kelima, mengurangi kemampuan darah dalam menyimpan oksigen. Yang keenam, mengakibatkan kanker. Yang ketujuh, mual, muntah, sulit buang air besar. Yang kedelapan, menyebabkan kesulitan dalam bernafas, penurunan daya ingat. Kesembilan, meningkatkan tekanan darah ke tingkat yang berbahaya. Kesepuluh, kematian. Demikianlah materi zat aditif dan zat adiktif. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita. Sebelum menutup video ini, kakak mengutip sebuah kata motivasi yaitu, bila kamu berhenti belajar, maka kamu akan menjadi pemilik masa lalu. Sementara, jika kamu masih terus belajar, kamu akan menjadi pemilik masa depan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.